Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rohis SMA Negeri 34 Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema berhubung beberapa hari ini kita akan Ramadan, maka nanti kita akan membahas sedikit tentang Ramadan. Nah, pada kali ini kita akan membahas Ramadan tersebut dengan salah seorang guru di SMA 34. Nah, beliau ini adalah sekaligus pembina Rohis SMA Negeri 34 Jakarta, yaitu Pak Khairul Saleh Siregar. Assalamualaikum Pak Khairul, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Haikal. Alhamdulillah. Segala urusan kesehatan semua alhamdulillah lancar ya, Pak? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Jadi sedikit kita perkenalan dengan Pak Khairul ini. Jadi Bapak ini mulai mengajar itu dari kapan, Pak? Di 34, Bapak mulai mengajar sejak 2015. Sejak 2015. Berarti itu kira-kira itu pada saat itu Bapak sebelumnya ada pengalaman mengajar gimana, Pak? Sebelumnya di sekolah mana gitu atau langsung di 34? Oh ya enggak, sebelumnya Bapak sudah punya pengalaman mengajar di beberapa tempat. Pertama di SMA Al-Kausar, Kebayoran Baru. Kemudian pernah juga di SMP Al-Kausar juga. Kemudian pernah juga di SMK Al-Kausar. Itu sejak 2011-2012. Dan pengalaman-pengalaman lainnya, Bapak ada beberapa tempat mengajar, sempat juga di TPA, Masjid Raya Al-Ittihad Tebet-Mas. Kemudian selebihnya privat keagamaan, khususnya pendidikan agama Islam, bidang Al-Quran, bidang ilmu-ilmu agama Islam lah, baik ya fikih, baik ya tafsir hadis, dan lain-lainnya. Itu secara singkat. Baik. Nanti emang Pak Khairul ini sangat berkontribusi gitu di dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Nah, mungkin saya sedikit minta tanggapannya, Pak, terkait dengan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam. Apakah sejauh ini dengan perkembangan teknologi yang ada, apakah sudah efektif pendidikan di Indonesia itu, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Kalau bicara apakah pendidikan kita itu sudah efektif atau tidak, maka menurut pandangan Bapak jawabannya bisa ya, dibilang efektif, bisa juga tidak. Karena pendidikan itu adalah long life education atau minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari sejak buayan, sejak kita masih bayi, ilal lahdi sampai kita menutup usia, sampai kita meninggal. Jadi itu sebuah proses panjang. Pendidikan itu bisa dibilang efektif jika pendidikan keagamaan, pendidikan yang dia rasakan di lembaga-lembaga pendidikan resmi seperti TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, atau di lembaga-lembaga formal dan non formal lain seperti di tempat kursus misalnya. Nah, itu bisa dibilang efektif jika memang menumbuhkan karakter
menumbuhkan kesungguhan dan keseimbangan antara akhlaknya dan pengetahuan sains yang ia miliki. Nah, jadi ada keseimbangan gitu, ada apa namanya, berbanding lurus. Jadi yang pintar itu bukan hanya IQ-nya saja, otaknya saja, tapi pintar akhlaknya juga, pintar ibadahnya juga. Kira-kira begitulah kalau bahasa anak muda. Jadi simpel. Baik, Pak. Jadi memang ada ukurannya gitu ya, efektif itu. Tidak cuman IQ-nya aja, tapi juga apa namanya, istilahnya apa, ibadah kita pun juga masuk dalam indikator keefektifan itu gitu. Nah, ini Oh kita ya, mungkin ya betul, Pak. Jadi ini kita masuk ke tema Ramadan ini, Pak. Di masyarakat kita itu, atau mungkin kita sering dengar gitu hadis-hadis tentang bulan Ramadan, seperti Rajab adalah bulan Allah, ya, Syaban bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Sebenarnya makna dari hadis itu bagaimana, Pak? Karena memang sering kita dengar gitu di ya. khutbah-khutbah, di kajian-kajian. Itu bagaimana, Pak? Secara resmi memang dalam beberapa kitab-kitab hadis yang Bapak sempat baca, Bapak sempat pelajari, secara pribadi Bapak tidak menemukan teks seperti yang dibacakan oleh Haikal, bahwa Rajab adalah Syahrullah, adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Kemudian Ramadan Syahrul Ummati, bulan umatku, begitu ya. Nah, namun Bapak tidak juga memungkiri bahwa itu bisa saja bagian dari mau'izatul hasanah. Secara pribadi memang Bapak jujur belum sempat dan belum pernah meneliti itu secara langsung atau menemukannya teksnya seperti itu. Tapi kalau dia bersifat fadilatul amal, dorongan kita agar semangat beramal, ungkapan-ungkapan ulama itu sendiri kan membawa manfaat. Dan ungkapan yang disampaikan itu tidak kontradiktif dengan isi Al-Quran dan tidak kontradiktif dengan isi hadis-hadis yang sahih. Nah, hanya saja memang kalau dalam ilmu hadis atau mustalahul hadis, teks itu apakah dia hadis atau bukan, ataukah dia asar atau ucapan para sahabat, ataukah dia qaulul ulama, perkataan ulama, atau mau'izatul hasanah, itu baru diteliti apakah itu hadis atau tidak. Nah, namun Bapak berhusnuzan, positive thinking, bahwa maksud dari mau'izatul hasanah yang disampaikan dalam Ar-Rajabu Syahrullah, Bapak lebih menyetujui atau lebih menekankan bahwa itu adalah qaulul ulama ya. Apa namanya? Nasihat bagi kita, kira-kira maksudnya yang baik Ar-Rajabu Syahrullah, bahwa bulan Rajab itu adalah bulan keagungan Allah, karena memang di bulan Rajab itulah Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, menurut Bapak begitu, dan Allah pilih di bulan itulah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah,
kita ketahui bersama bahwa ayat Al-Quran yang menjadi firman Allah yang tidak bisa dibantah, surat Al-Isra itu mengatakan bahwa subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu di bulan Rajab. Nah, kemudian Bapak mengira poin yang kedua bahwa bulan Rajab itu bulan yang mulia, dianggap sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya bahwa bulan Rajab itu bulan di mana Allah memerintahkan sholat, menurunkan perintah sholat itu kepada Rasulullah, yaitu dalam proses Isra Mi'raj. Nah, itu satu poin dari ungkapan yang disampaikan oleh Haikal. Dan memang itu populer di kalangan masyarakat kita. Dan kita tidak boleh gegabah mengatakan, wah ini bukan hadis, ini doif. Tidak begitu. Kecuali kita meneliti dalam bidang hadis. Kalau Anda ahlul hadis, sedang meneliti bidang kajian hadis, ilmu mustalahul hadis, ya monggo silahkan. Itu ada ilmunya tersendiri. Seperti misalnya kalau tokohnya di Indonesia kan ada almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Nah, gurunda semua itu. Imam besar Istiqlal. Kemudian ada tokoh-tokoh lain misalnya yang di UIN dan dosen Lipia itu pernah Bapak dengar, misalnya Dr. Daud Rashid. Nah, kalau dalam bidang kajian hadis boleh. Kemudian di UIN banyak itu, di beberapa kampus kita juga banyak. Kalau penjelasan tentang bahwa Sya'ban syahru Rasulillah, syahri, kata ungkapan itu bahwa Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Rasulullah paling banyak melakukan puasa itu ya di bulan Sya'ban. Di seluruh bulan-bulan sejak dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, asar-asar hadis-hadis yang dijelaskan itu mulai selain dari Senin, Kamis, kan? Saum Yaumul Isnain, Saum Yaumul Khamis, kan? Kemudian ada lagi Saum Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, bulan Qamariyah ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Nah, itu pada tanggal itu. Jadi disebut dengan Yaumul Bid, hari yang terang atau hari yang putih. Pada pertengahan itulah sempurnanya itu bulan purnama. Nah, seakan-akan Rasulullah itu kita pahami bahwa mengingatkan kita selain puasa Senin dan Kamis, kita juga dianjurkan untuk berpuasa di pertengahan bulan gitu. Itu, jadi bulan Sya'ban memang bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa di antara bulan-bulan lainnya. Nah, kalau dipahami secara mendetail, bahwa sekarang ini juga Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu kan satu bagian dari persiapan untuk bulan Ramadan. Nah, jadi pada saat bulan Ramadan datang, ya tentu tidak kaget lagi. Dan memang ibadah Ramadan ini ibadah istimewa. Dia adalah ibadah sirri. Ibadah rahasia antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Nah, kalau sholat kan itu kelihatan, orangnya kelihatan. Haji, zakat. Nah, kemudian apa lagi? Bersyahadat itu jelas-jelas kelihatan. Kalau soal puasa, antara dia dengan Allah, bisa saja orang itu dari rumah dia ikut sahur, berangkat bekerja misalnya.
ke kantor, ke sawah, ke kebun, atau di luar sana kan kita enggak tahu kan. Pulang ke rumah udah kayaknya lemas gitu. Jam 3, jam 4, jam 5 sore lemas. Kayaknya menunjukkan bahwa dia berpuasa gitu. Padahal tadi siang dia udah makan bakso 1 piring, makan siang. Nah, jadi mungkin dia ingin menyampaikan atau sungkan atau malu kepada istri, suami atau keluarganya, maka dia tidak berpuasa, membatalkan puasanya, tapi juga dia malu gitu. Maka apakah seseorang itu berpuasa atau tidak? Yang pasti itu yang tahu hanya dua. Pertama dirinya sendiri, yang kedua Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Nah, itu makanya dia ibadah sirri namanya, ibadah rahasia. Kemudian nanti kita kupas deh bagaimana kelebihan-kelebihan Ramadan. Kelebihan-kelebihan pra puasa, proses puasa, dan pasca puasa itu sendiri. Nah, di note dulu aja, dicatat dulu aja. Nah, yang poin ketiga tadi, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu disebut dengan umat Rasul, bulannya umat Rasul. Itu memang keistimewaan yang diperuntukkan bagi umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada pada umat-umat Nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Soleh, sampai ke Nabi Adam tidak ada puasa Ramadan, syariat Ramadan. Dan ingat bahwa sejarah itu mencatat, tarikhul Islam itu mencatat Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. 13 tahun Rasulullah di Mekah, sejak Bi'satur Rasul mendakwahkan Islam, maka belum ada kewajiban puasa. Baru setelah hijrah ke Madinah, karena di Mekah tidak memungkinkan lagi, baru pada tahun kedua di Madinah, tahun kedua hijrah. Dan di situ dihitung awal mulanya tahun Hijriah kan, disebut dengan tahun hijrah. Nah, disitulah dihitung kalender Islam. Nah, baru di tahun kedua itu. Bapak kira itu dulu sebagai menjawab pertanyaan yang disampaikan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Demikian, Haikal. Pak. Jadi emang di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, emang kita tuh terkenalnya bulan itu terkenal dengan puasanya gitu. Dan puasa itu ibadah sir gitu, Pak. Ya ibadah rahasia. Kita nggak tahu, orang lain nggak tahu apa yang dilakukan orang itu pada saat puasa. Tahu-tahu mungkin udah batal di luar di lain tempat gitu kan. Beda dengan ibadah-ibadah lain seperti sholat, orang lain pun bisa melihat, zakat, orang lain pun juga bisa melihat seperti itu. Nah itu mungkin salah satu kiras dari puasa itu sendiri. Nah ini yang nggak kalah pentingnya nih Pak. Apakah buang angin itu pada saat kita berenang itu Pak, apakah itu membatalkan puasa atau membersihkan kotoran telinga gitu? Apakah itu membatalkan puasa? Atau bahkan vaksin gitu Pak? Apakah vaksin itu membatalkan puasa gitu Pak? Nah ini sedikit apa namanya, mungkin nanti bakal ada diskusi-diskusi lebih panjang gitu kalau masalah seperti ini, gitu Pak. Jadi sekarang pertanyaannya, buang angin di kolam renang, kemudian ngorek suping, sama vaksin, apakah itu membatalkan puasa, begitu? Iya betul Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau persoalan syarat, rukun, dan yang membatalkan puasa itu kan dalam fikih jelas. Dalam ilmu fikih itu jelas, Haikal. Nah, misalnya yang membatalkan puasa itu diantaranya makan minum, ya jelas batal. Kemudian merokok, itu batal.
Kemudian apalagi yang membatalkan puasa itu dengan sengaja, Memuntahkan, dengan, muntah dengan sengaja. yang muntah dengan sengaja. Kemudian ada lagi misalnya hubungan suami istri. Nah, hubungan badan suami istri dalam arti hubungan intim ya. Kalau anak-anak SMA kayaknya jauh dari persoalan itu. Nah, kemudian ada juga memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka, kan begitu bahasanya dalam ilmu fikih kan. Nah, memasukkan sesuatu pada rongga yang terbuka itu dipahami sebenarnya ada berkumur-kumur itu dengan melewati batas. Makanya berkumur-kumur kan makruh. Tapi kalau dia sekedar berkumur-kumur saja tanpa melewati batas, tidak ada tetes air yang masuk ke rongga, itu tidak membatalkan puasa. Namun memang dimakruhkan. Atau dia memasukkan air ke hidung, istinsyak. Ini kita bicara ilmu fikih kan. Dengan sengaja kayak kita istinsyak di hari biasa. Sampai keselak itu ke pangkal hidung, lalu sampai berasa ke kepala gitu. Kalau itu ya membatalkan puasa. Makanya istinsyak tidak disunahkan ketika berpuasa. Artinya dia melewati batas kan. Nah, kalau hanya sekedar rongga hidung yang terlihat untuk bersihin upil gitu, ya bersihin aja. Rongga yang terbuka itu kan yang tampak zohir, yang terlihat. Nah, makanya Bapak sebenarnya agak lucu juga mendengar pertanyaan tadi itu. Bapak juga nggak tahu bagaimana asal usulnya kok buang angin di dalam kolam renang itu dianggap sebagai membatalkan puasa. Ya menurut Bapak enggak lah. Buang angin ya di mana aja, mau di kolam renang atau tidak di kolam renang. Yang jelas itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau dia misalnya mandi junub, lalu membersihkan bagian belakangnya, mohon maaf, membersihkan lubang duburnya dari belakang itu, bahasanya mohon maaf, itu secara berlebihan, ya. Tapi kalau sekedar bagian tampak zohir saja misalnya, yang ketika kita buang air besar itu dibersihkan, yang licin itu menjadi kesat, yang nggak ada masalah. Jadi itu ya terjawab ya kalau buang angin di kolam renang. Nah, jangankan di kolam renang, di pesawat pun nggak apa-apa. Terus apa tadi pertanyaannya itu? Vaksin, Pak. Gimana kalau vaksin? Vaksin. Ya, vaksin itu juga dipahami ya, vaksin secara ilmu fikih itu mufakat ulama itu tidak membatalkan puasa. Karena vaksin itu kan satu sisi dia bagian dari kebutuhan atau kegiatan dari berobat itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang divaksin itu kan bagian tubuh yang bukan rongga yang terbuka, tapi dia disuntik gitu, dimasukkan. Nah, jadi sejauh yang Bapak pahami itu tidak membatalkan puasa. Beda masalahnya kalau misalnya suntiknya itu membuat kenyang ya, sama seperti infus itu. Nah, kalau itu masih ada khilaf ulama. Begitu yang Bapak lihat. Itu bisa dilihat di beberapa buku ilmu fikih misalnya. Kalau yang berbahasa Indonesia ada Fikih Islam. Karangannya Prof. Kiai Haji Sulaiman Rashid. Nah, kalau di fikih-fikih berbahasa Arab, ya banyak. Ada Fikih Islam wa adillatuh. Nah, ada misalnya di fikih I'anatul Talibin. Nama-nama buku ilmu fikih itu banyak.
Terjawab ya, vaksin, kemudian buang angin di kolam renang. Apa satu lagi tadi? Membersihkan kotoran, Pak. Ya, membersihkan kotoran dari fisik kita. Itu tidak ada masalah. Karena patokannya kan ada batasnya ya, batas zohir. Batas zohir itu apa Pak? Yang tampak dengan mata nih. Misalnya kita berbicara begini tampak bagaimana mulut. Kalau kita lihat hidung yang tampak kelihatan. Jangan dilebih-lebihkan pada saat seperti istinsyak di luar Ramadan. Kumur-kumurnya juga. Baik. Apalagi? Baik, Pak. Nah, ini juga nih mungkin tips dari Bapak nih. Karena memang Ramadan itu amalnya besar, balasan-balasan yang diberikan oleh Allah tuh juga besar gitu. Seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Nah, cara istiqomah dari Ramadan itu seperti apa, Pak? Nah, kan kalau kita berbicara Ramadan itu kan kita ada taraweh. Nah, taraweh itu makin hari makin maju itu, Pak, safnya. Itu sering Iya, iya, terjadi iya. itu, Pak, di masjid-masjid. Nah, itu kan artinya ada masalah ketidakistiqomahan gitu mungkin dari kita masing-masing seperti itu. Nah, secara umum, Apalagi pertengahan Ramadan mau pulang kampung gitu ya. nah iya betul. Bahkan kadang-kadang juga terakhir 7 hari terakhir mungkin ya sisa 4 syaf atau 5 syaf gitu. Itu sering terjadi itu, Pak. Jadi sebenarnya tips istiqomah di bulan Ramadan tuh seperti apa? Banyak godaan kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Nah, itu mungkin dari Bapak tips istiqomah di bulan Ramadan atau bahkan seterusnya gitu, Pak. Kadang juga seterusnya kita malah malah mundur, bukan malah maju, tapi malah mundur. Nah, itu mungkin ada tips dari Bapak. Nah. Tips atau cara-cara istiqomah, tips-tips istiqomah itu menurut Bapak yang pertama pahami ilmunya. Ini yang mendasar sekali. Kalau kita paham betul ilmunya, memahami dalil-dalilnya, memahami makna-maknanya, maka itu akan menguatkan kita untuk tetap istiqomah. Nah, itu akan menguatkan kita konsisten. Misalnya, kalau tingkat pemahaman umat Islam kebanyakan di Jakarta atau di Indonesia, misalnya secara keseluruhan, itu awal Ramadan kan penuh itu tarwihnya, salat tarwihnya. Nah, makin hari makin maju, makin hari makin maju. Maju maksudnya makin sedikit, bukan makin tambah banyak. Kalau awal pertama 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai dengan hampir seminggu Ramadan, itu udah sama seperti sholat Jumat kan. Nah, harusnya itulah yang dipahami dan dihayati secara mendalam bahwa Ramadan itu bukan hanya momentum tahunan, tapi dia adalah peluang amal yang sangat dahsyat. Nah, peluang amal yang sangat dahsyat dan itu bicara untung rugi gitu. Tanamkan tips yang kedua nih, paham ilmunya, itu sebagai peluang amal. Yang kedua, bicara konsep untung rugi. Kalau kamu ikut tarwih berjamaah di masjid, untung. Kalau kita tidak tarwih, rugi gitu. Nah, itu coba ditanamkan dalam mindset dulu. Kalau kamu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, untung. Nah, kalau kamu tidak baca Al-Quran di bulan Ramadan, rugi. Nah, ini kan latihan 1 bulan penuh. Nah, kalau kamu sholatnya tidak bolong-bolong di Ramadan, untung.
Kalau misalnya kita sholatnya bolong di bulan Ramadan, rugi. Nah, ingat aja itu dulu. Nah, itu yang kedua, tips yang kedua menurut Bapak. Yang kira-kira ringan tapi menyenangkan begitu. Kemudian tips yang ketiga itu menurut Bapak adalah kembali kepada diri masing-masing. Jadi kembali kepada diri masing-masing. Bahwa Ramadan, kamu tahun ini targetnya apa aja. Jadi by Ramadan, by target. Gitulah kira-kira. By Ramadan, by goals. Gitu. Jadi ada goals-nya. Nah, dan itu dicatat. Jadi agenda Ramadan atau buku panduan Ramadan yang kamu punya itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kultum. Ya. Itu adalah bagian dari pembiasaan. Jadi punya buku agenda catatan Ramadan ya. Itu kembali ke kita masing-masing. Menurut Bapak lagi apa? Udah 3 tips ya. Memahami ilmunya. Kemudian yang kedua, menerapkan teori untung rugi. Nah, itu dalam mindset kita itu kalau dilakukan untung, kalau tidak dilakukan rugi. Kan nggak ada orang yang mau rugi, Haikal. Iya, Kamu betul. nilai matematika kamu mau dikurangin 1-2 poin saja, kamu pasti merasakan rugi, bisa komplain itu. Betul, Pak, betul. Nah, kemudian apalagi tadi yang ketiga, tips yang ketiga, kembali kepada diri sendiri, mau membuat jadwal atau tidak, mau membuat catatan Ramadan atau tidak, gitu. Nah, kemudian yang keempat apa ya yang paling mudah ya? Kamu harus punya target untuk Ramadan ini apa-apa aja yang dilakukan. Nah, setelah Ramadan juga target itu dilanjutkan. Bapak kira itu deh tips-tips istiqomah itu yang bisa dipahami. Karena memang Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa walaupun sedikit amal kita itu, tapi istiqomah itu jauh lebih besar bermanfaat daripada banyak tapi tidak istiqomah. Contoh sederhana, baca Al-Quran tiap hari satu halaman, istiqomah itu jauh lebih besar pahala manfaatnya daripada kita baca Al-Quran satu hari bisa 5 juz, habis itu nggak baca lagi gitu. Jadi yang dilihat itu adalah sebuah proses. Nah, sebuah proses itu yang dipertahankan. Itu menurut Bapak. Baik, Pak. Oke, mungkin pembahasannya itu saja. Sedikit namun insya Allah manfaatnya banyak gitu. Karena yang sedikit pun bisa manfaatnya juga banyak, insya Allah. Dan ini terima kasih banget buat Pak Khairul yang sudah menyempatkan waktunya. Insya Allah juga bermanfaat materi yang kita bahas yang tadi dijelaskan oleh Pak Khairul, bermanfaat juga untuk khususnya teman-teman Rohis nih, teman-teman Rohis di 34 ataupun teman-teman seperjuangan di luar sekolah 34 itu. Baiklah, mungkin dari Bapak ada tambahan? Ya, Pak Khairul mau closing statement ya. Kira-kira kesimpulan singkatnya begini, terangkum dalam beberapa poin catatan yang menurut Bapak mengapa Ramadan ini menjadi istimewa bagi kita. Pertama, di mana Ramadan itu ada kutiba alaikumusiyam, ada puasa. Kemudian di situ ada Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu dengan sholat tarwih. Kemudian ditambah lagi dengan Qiyamul Lail.
Nah, Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan itu bisa juga dengan tadarus Al-Quran, bisa juga dengan sholat-sholat sunnah lain, bisa juga dengan bersedekah, bisa juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, kemudian yang keempat, di dalam Ramadan itu ada apa namanya, qiraatul Quran, nuzulul Quran. Di mana nuzulul Quran itu adalah bagian dari yang kelima Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi kemudian Lailatul Qadar ini keseluruhannya adalah bagian dari keistimewaan Ramadan ditambah dengan ke-6 poin sedekah. Nah, berbagi bagi orang yang puasa. Kalau kita bicara teks-teks hadisnya, nanti misalnya di di tangan Bapak ada Sunan Tirmizi, misalnya ada juga di kitab Sahih Bukhari Muslim, itu hadis-hadisnya kan panjang-panjang itu. Namun dari kelima atau 6 poin yang Bapak catat tadi, catatan Bapak, kutiba alaikumusiyam, kemudian qiyamul Ramadan, qiyamul lail, yang keempat itu adalah Lailatul Qadar, yang kelima itu adalah qiraatul Quran, dan yang keenam itu adalah bisadaqah dan zakat itu. Nah, maka itu sudah terangkum dari hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Itu hadis sahih muttafaqun alaih. Imam Bukhari Muslim dan beberapa imam lainnya meneliti hadis itu. Nah, kita bicara hasil penelitian. Nah, itu baru kita bicara sahih, tidak sahih, sahih, dhaif atau maudhu. Nah, jadi hadis yang sahih, hadis yang lemah, dhaif atau lemah, atau hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, peneliti-peneliti ulama hadis mengatakan bahwa itu hadis-hadis yang sahih. Maknanya siapapun manusianya yang menghidupkan Ramadan, nah itu Qiyamul Ramadan itu, nah maka dengan ibadah-ibadah tadi itu Qiyamul Ramadannya didasari pada iman dan wahtisaban, didasari karena memang iman kepada Allah, dan didasari pada ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah. Itu bahasa mudahnya. Baru kita akan mendapat poin atau ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa yang lalu yang mungkin pernah kita buat, Allah akan ampuni itu. Jadi benar-benar satu amal yang sangat besar di bulan Ramadan ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain, maka jangan sampai disia-siakan. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah juga bermanfaat buat Bapak pribadi dan keluarga dan semua anak-anak SMA 34 Jakarta, khususnya penggerak-penggerak Rohis. Nah, Bapak mohon maaf sedikit, kondisi di rumah di Zoom seperti ini, podcastnya memang ada anak-anak muda, Amir, Rafiq yang ikutan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khairul atas waktunya, atas kesempatan telah meluangkan tenaga dan pikirannya gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rohis SMA Negeri 34 Jakarta, dan terus update kegiatan atau aktivitas Rohis SMA Negeri 34 Jakarta, baik itu dari Instagram, Line, atau bahkan YouTube-nya. Nah, bisa dilihat di YouTube ini akun-akunnya. Nah, baik.
Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.